Terekam kamera Capres Tata Kata ditanya soal lanjutkan IKN atau tidak, lagi-lagi Anies jawab dengan muter-muter nggak jelas. Kemarin nyinyir IKN di luar negeri memalukan. Banyak orang khawatir Anda menjadi presiden karena Anda akan menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama, mereka khawatir Anda tidak akan melanjutkan IKN. Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya, bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian. Dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati. Itu kira-kira. Mimpi lama, gagasan lama, yang belum dieksekusi. Dan sekarang telah kita eksekusi dan ada backup undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara. Periode Pak Jokowi ini sedang membangun IKN yang tidak akan mungkin selesai dalam waktu 5 tahun. Itu membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun. Nah, effort yang sedang dikerjakan sekarang ini udah luar biasa. Suruh hampir triliunan rupiah digeser ke sana untuk membangun infrastruktur. Pembebasan tanah, jalan, istana, gedung-gedung. Lalu apakah ada jaminan pasca 2024 nanti atau pasca tidak lagi Pak Jokowi memimpin itu dilanjutkan? Udah deh Pak, Jakarta tuh udah hancur gitu jadi bahan eksperimen Bapak. Ini negara masalahnya. Kepentingannya lebih banyak, nggak usah lah dijadiin eksperimen lagi gitu. Itu cukup. Si Ibu kayaknya kesel banget nih. Kesel. Tapi ya wajar sih, kita kan tahu ya rekam jejak si Pak Anies ini tuh kayak gimana. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama dengan Suara JJ. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan ditanya melanjutkan pembangunan IKN atau tidak jika terpilih menjadi presiden di 2024. Hal itu ditanyakan kepada Anies dalam program Kick Andy Double Check Minggu 18 Juni 2023. Namun dalam video yang beredar di media sosial, jawaban Anies lagi-lagi tidak sesuai konteks pertanyaan. Bahkan jawaban Anies saat ditanya IKN seperti biasa, bulat, muter-muter nggak jelas. Bahkan juga menyalahkan jurnalis karena selalu mempertanyakan hal itu. Anies juga mengklaim akan melanjutkan program baik jika jadi presiden dan program baik akan berjalan sendirinya. Tapi program baik itu tidak dijelaskan program yang mana. Apakah jika IKN program baik juga akan dilanjutkan? Begitu juga sebaliknya. Anies juga menyinggung soal bansos, apakah dilanjutkan atau tidak. Melihat jawaban Anies itulah banyak netizen yang geram dan tidak sedikit juga yang menghujat cara menjawab Anies. Banyak yang memberikan fakta bahwa Anies lah yang justru tidak melanjutkan program baik selama menjabat gubernur. Netizen dengan akun @kreator mengatakan, mana ada program jalan sendiri, emangnya ada hantu. Program jalan itu jika ada yang eksekusi program tersebut supaya berjalan, gak mungkin berjalan sendiri. Dagelan, tapi memang gaya dia sejak di DKI, semua program berantakan. Banjir, rumah DP 0, ahli kata kok dilawan, bulat. Selain itu kata akun @shauli banget, Anies memang sudah terbukti tidak menjalankan program baik di Jakarta pada masa ia menjabat sebagai gubernur. Ketika Anies bicara bansos dan lain-lain, justru kemiskinan Jakarta meningkat tinggi di zaman Anies memimpin. Lalu kemudian dari @Rovita Peles, tinggal jawab aja poinnya kenapa jawabnya muter-muter dah. Itu maksudnya mau dilanjutkan apa kagak Bapak yang terhormat? Hahaha. Emang orang pinter nih bapaknya. Emang ada tuh orang pinter yang pemikirannya ribet. Kagak semua lo ya, gua bilang ada. Kemudian akun @keikasisi ikut menanggapi. Lucu sekali yang katanya gelar bejibun. Ditanya jawabnya seperti anak TK yang baru belajar ngomong. Asli lucu. Dan yang paling parah, netizen lain menyandingkan jawaban Anies ini dengan iblis. Karena kadang iblis ngomongnya juga muter-muter. Ada pula yang menanggapi Anies ini agak pekok ya dan jijik mendengar jawabannya. Saya sendiri juga bingung ya. Ini kalau di akhirat ditanya malaikat, kayaknya malaikatnya jadi pusing. Susah memang mencerna jawaban Anies. Bulat banget sampai nyangkut alam bawah sadar segala. Anies memang pintar mengolah kata dan membuat istilah baru yang terdengar keren. Gak butuh IQ 200 untuk menjawab
mencerna apakah jawaban Anies nyambung atau tidak. Ini ibarat saat kita ditanya apa kerjaan kita, lalu kita jawab kita masih jomblo. Kan gak masuk akal. Emang sudah fix ya kalau Anies ini sering jawab pertanyaan dengan cara mengalihkan ke topik lain atau cara lainnya. Pemberi pertanyaan akan dibawa muter-muter keliling sampai pusing dan mabuk, sehingga pemberi pertanyaan pun jadi males dan gak antusias lagi. Jadi kayak bolot. Tahu bolot kan? Yang sering jawab ngelantur, ditanya istri bapak ada di rumah, jawabnya terima kasih udah ingetin soal ulang tahun istri saya. Bedanya kalau bolot mah bisa buat orang semua tertawa dengan tingkahnya. Lah Anies malah bikin publik bingung dan prihatin. Sama seperti kita berbincang dengan teman yang obrolannya nggak nyambung. Lama-lama jadi malas juga kan? Ya begitu juga kalau sering bertanya pada Anies. Lama-lama jadi malas karena jawabannya nggak jelas. Malah membuat kita makin bertanya-tanya. Kita bertanya supaya rasa penasaran kita hilang. Lah kalau bertanya sama Anies, rasa penasaran malah berlipat ganda. Gak ada jawabannya. Kini mau dipilih sama Kadrun. Ada capres tata kata. Bagaimana menurut Anda? Geger, kader Nasdem Indramayu ngamuk dimintai mahar 3,5 miliar rupiah untuk pencalegan. Irma Caniago tertampar dengan politik tanpa mahar. Karena memang Partai Nasdem ini dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model ya bagi partai modern untuk bisa disukai oleh masyarakat. Dan alhamdulillah melalui Indonesia memanggil, Nasdem memanggil, banyak sekali ya masyarakat yang ingin masuk menjadi legislatif dari Partai Nasdem. Dan kita terus terang saja menyampaikan mohon maaf kalau tidak bisa istilahnya menerima semua pendaftaran yang ada karena memang keterbatasan dari kursi-kursi yang memang harus diisi oleh Partai Nasdem. Di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3, di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Tunggu, dodok wah 3,5 M main galuk, katanya Nasdem nggak ada mahar, ya, tapi gua nih, saya mundur dari Karang Ampel. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sebelumnya Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu Husein Ibrahim mengaku kecewa dirinya tak jadi di posisi nomor 1 di Dapil 8 untuk Pileg mendatang. Husein dijanjikan nomor urut 1 tetapi sampai sekarang tidak menjadi kenyataan. Bukannya mendapatkan nomor urut 1, Husein mengaku dirinya malah dimintakan mahar lebih dari 3 miliar rupiah jika ingin dipindah ke nomor urut 2. Imbasnya pendukung Husein Ibrahim mundur massal dari Partai Nasdem. Mereka begitu kecewa dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Kejadian ini tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya sebelumnya Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Caniago pernah menyinggung politik tanpa mahar di Partai Nasdem. Menurut Irma, politik tanpa mahar menjadi daya tarik utama Nasdem. Ketika sudah masuk ke parlemen, partai juga tak pernah meminta kutipan dari anggota, sebab hal itu mempengaruhi kinerja legislatif. Nasdem menurut Irma, ingin kadernya bekerja maksimal melakukan restorasi dan tak terbebani dengan kewajiban dana bagi partai. Hal ini menurut Irma juga diberlakukan dalam pemberian nomor untuk caleg. Nasdem tak membeda-bedakan calon dari laki-laki atau perempuan untuk menentukan nomor. Prinsipnya, mereka yang berkualitas dan memiliki elektabilitas bagus akan diberi nomor terbaik. Kebijakan tersebut, kata Irma, berlaku bagi seluruh kader. Tak ada kaitan antara penomoran dengan keanggotaan, apakah baru atau lama, sebab sudah ada survei internal yang menakar kepantasan kader Nasdem. Tapi dengan adanya kejadian ini, pernyataan Irma seperti menampar telak muka Irma itu sendiri. Sosokan bilang politik tanpa mahar, tapi ternyata caleg Nasdem Indramayu dimintai mahar sebesar 3 miliar rupiah. Saya menduga adanya permintaan mahar ini karena kantong Nasdem dan Surya Paloh sedang kering. Karena duit yang seharusnya digunakan kebutuhan partai, malah dibuat mengkampanyekan Anies Baswedan. Bukannya laku dan elektabilitasnya naik pesat dari pengangkatan sebagai capres sampai sekarang, elektabilitas Anies makin anjlok.
bahkan membuat partai-partai di koalisi perubahan ribut dan kemungkinan akan bubar. Inilah mungkin penyebab Nasdem meminta mahar ke para caleg sebesar itu, yang membuat para caleg dan pendukungnya hengkang dari Nasdem. Bahkan, jargon anti mahar yang sering didengungkan Partai Nasdem semakin luntur ketika ditetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi. Sebagai partai yang akan berlaga di Pileg, tentunya kasus ini akan menjadi pukulan telak yang sedikit banyak memberikan efek negatif kepada elektabilitas partai. Johnny tersandra kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo 2020-2022 yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Semenjak kasus ini bergulir, Surya Paloh sebagai nakoda partai seperti kebakaran jenggot. Bahkan pernyataan sikap dari Surya Paloh terlalu mahal menjadi tanda tanya besar. Apakah ini bagian dari aksi pembelaan ataukah mencari pembenaran atas tersandranya Johnny atau sebuah keputusasaan seorang Surya Paloh? Sebab kasus ini justru mencuat setelah mendekati masa pemilihan, sehingga tak ada jalan lain selain melakukan pembelaan seakan teraniaya. Jadi bisa dibilang Nasdem ini memang sudah kehabisan logistik untuk mendongkrak nama Anies, tapi nyatanya jeblok juga jadinya. Maka dari itu, Nasdem sudah saatnya membuang sial sebelum menghadapi nasib yang lebih mengerikan. Mungkin Nasdem harus mandi kembang 7 sumur dan selama 7 hari 7 malam ya. Bagaimana menurut Anda?